Seperti yang kita ketahui bahwa pilkada baru saja berlangsung dan pada saat ini memang ada beberapa perdebatan yang terjadi di para kalangan kaum elit-elit politik di dalam negeri. Salah satunya adalah tentu yang paling hangat adalah pilkada DKI karena memang hal tersebut dinilai ada kecurangan dan harus segera diungkapkan ke publik serta harus diadakannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun ada yang menarik di sela perdebatan saat para pembenci Jokowi mengaku lebih hebat dari Pak Jokowi justru tidak berdaya saat kena skakmat. Beliau ini berkata bahwa menantang debat Jokowi namun ketika diberikan kesempatan malah kecap. Ini tentu saja menggambarkan situasi yang terjadi bagaimana tong kosong nyaring bunyinya. Dan ini menandakan bahwa kita lihat sikap politik yang elegan dari Pak Jokowi sangat-sangat luar biasa. Pak Jokowi memberikan sebuah statement yang elegan dan tidak terbantahkan. Wah, ini Partai Amanat Nasional dukung Prabowo karena tersandra. Nggak betul. Sebab kita ini dari dulu ikut dengan Pak Prabowo. Aneh saja gitu tiba-tiba di ujung sini kita udah yakin menang kok. Kemarin itu masa kita lari lagi gitu. Dan kita konsisten dan yakin bahwa perjuangannya Pak Prabowo sekali ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan dalam hal ini tentu prediksi kita benar. Nah itu, jadi ini penting dipertegas. Jadi Bung Refli, teori Anda salah. Kalau Bung bukan karena ada tersandra kasus, karena memang udah konsisten. Iya kan, saya kan tidak menyebut ketua umum partai secara spesifik ya kan, tapi cobalah searching sedikit ya kan, baca komentar-komentar orang, baca kira-kira berita-berita sebelumnya dan lain sebagainya. Makanya saya tidak mau spesifik. Ini partai mana yang mau kita cari? Yang partai mana dulu? Kan saya karena tadi ada beberapa partai, ada 4 loh yang resmi yang punya kursi di parlemen, yang ikut Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Jadi kira-kira mana dari 4 ini yang kira-kira ya tadi mungkin nggak independen lalu ikut terpaksa masuk? Udahlah, kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Jadi ini enggak begini. Loh, Anda kan begini mau loh. saya jawab. Begini Pak Rafi. Ya, oke. Saya jawab ini kan bicara di publik. Jadi kalau di publik ini jangan kita menggiring sesuatu yang nanti justru salah tafsirnya di masyarakat. Nggak ada masalah. Kalau memang ada datanya sih monggo. Masyarakat sebut aja tidak searching pernah yang mana. salah tafsir. Misalnya kata kuncinya apa dulu gitu loh. Masyarakat biar kita coba cerdas. sekarang kita searching. Masyarakat cerdas, masyarakat tuh membaca berita. Justru ya kan? karena masyarakat itu cerdas itu jangan kita giring supaya mereka nggak cerdas. Oh enggak dong. Bisa. Orang cerdas itu kalau dikasihkan informasi tahu mengolahnya. Ini adik-adik ini cerdas-cerdas semua. Dia tahu kok mana partai yang kemudian ketuanya tersandra, mana gubernur yang kemudian diperiksa baru kemudian menyatakan dukungan dan lain sebagainya. Kan ini fakta yang kita tidak bisa deny. Iya, ada tapi kan bukan di PAN. Cobalah Anda Artinya searching. ada memang betul. Ya saya nggak tahu yang disebutnya mana kan ya Saya mengatakan ketua-ketua umum partai politik. Kan dijawab. Jadi kalau dia merasa tersinggung ya urusan dia. Saya mengatakan ketua-ketua umum partai Begini politik. loh Pak Replis, ya, kan? saya tidak pernah merasa tersinggung. Statement itu. Baguslah kalau tidak merasa tersinggung. Kalau tidak merasa tersinggung, anteng-anteng aja. Ini untuk ya khusus orang yang toksik dan orang yang memang gampang disandra, yang nggak bisa yang saya maksud itu. Bang Sulpan tahu yang disandra yang Anda sebut itu partai mana? Gitu. Yang misalnya katakan yang merasa tidak independen dalam rangka mendukung Prabowo. Gitu. Nanti saya tunjukkan setelah ini. Kita searching beritanya, ya kan? Iya, nanti kita Anda yang kasih kata kuncinya semua orang bisa ngerti begitu loh. Ya, nanti Google ya, mana ketua-ketua partai yang tersandra kemudian tidak bisa ngapa-ngapain ya, sempat diperiksa oleh KPK, sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya, nanti jadi jangan sebagai politisi luar biasa. Jangan mengkritik orang lalu luar biasa. Merasa tepuk tangan lagi, luar biasa. Merasa kita ini lebih baik dari orang itu. Iya kan ini kadang-kadang kita mengkritik itu seakan-akan kita ini yang paling benar, yang lainnya salah semua, itu nggak benar juga. Iya. Jadi Pak Ges itu ya, sebetulnya silakan dibantah silakan, tapi yang jelas saya sampaikan ke publik itulah adanya yang jadi dinamika politik internal. Saya speechless ya kan. Dulu waktu awal-awal reformasi saya pilih PAN gitu karena saya berharap dia menjadi partai di garda terdepan reformasi. Jangan lupa ya, reformasi tersebut adalah salah satunya pemberantasan KKN.
korupsi dan nepotisme. Nah, saya menyaksikan PAN hari ini dengan serius ya. Dia tidak lagi di jalur itu. Justru dia bagian dari KKN itu sendiri. Paling tidak dia memperkuat. Yang mana yang KKN ini? Anda ini jangan seperti itu. Yang dimaksud KKN itu apa? Korupsi, yang PAN di dalamnya itu KKN apa? Korupsi, kolusi dan yang mana? Yang korupsi yang mana? Nepotisme itu yang mana? Loh, Gibran, Anda kan nyalonkan Gibran. Loh ya, jadi ini persoalan Gibran itu bisa dibuka saya lagi pasalnya. Bingung bin ajaib ya. Ini ada ya seorang ketua umum partai, pernah jadi ketua MPR, pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, tapi tidak percaya diri menghadapi anak kecil. Kok bisa gitu loh? Kan mestinya Zulkifli Hasan bilang, saya yang pantas jadi wakil presiden, bukan Gibran anak kecil. Mestinya begitu. Saya mau terangkan kepada kita Makanya semua. Saya katakan, apa yang disampaikan Pak Rafli, partai yang pernah saya pilih pada tahun 1999 itu kok nggak begitu lagi gitu loh. Makanya jangan heran kalau saya nggak pilih PAN lagi sekarang. Begini. Apa yang disampaikan, saya pilih PAN. Anda nggak memilih PAN nggak ada masalah. Kita alhamdulillah naik kursinya kemarin, jumlah suara kita besar. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. lah. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, Pak turun Refli lagi. Pak Refli ini kan kasih PAN tadi itu kan soal cuma nomor 2 aja dari partai terendah kan. Sebentar, kan saya Anda mau kasih cuma tahu. lebih gede dari Demokrat doang. Saya mau kasih tahu. Nomor 1 bahwa sampai nomor tadi 6 soal kan partai penunjukan lain, bukan Gibran partai dan Anda. seterusnya. Itu artinya partai itu juga tidak laku lagi sudah. Udah mulai tidak laku. Ya kan? Yang tidak laku itu sebetulnya bisa jadi pendapat yang ada Refli yang laku Harun. itu laku manis. Refli Harun itu kalau udah bicara nggak pernah dengar orang. Jadi begini, saya mau tegaskan bahwa soal pemilihan penetapan Gibran sebagai cawapres dari kubunya 02 itu tidak serta-merta itu adalah saran masukan dari Partai Amanat Nasional saja. Dan ini penting diingat tuh. PAN menyarankan ya. Sebentar. Wah, luar biasa PAN menyarankan Gibran. Berarti Zulkifli Hasan bukan hanya serta-merta keputusan dari PAN itu yang saya bukan menyarankan. Tapi menyarankan juga. Tapi kan di sana ada koalisi partai-partai. Dan itu keputusan untuk menetapkan Gibran itu bukan seperti tadi yang dituduhkan karena ada presiden, anaknya presiden. Bukan itu, ada beberapa yang mungkin Pak Rafli itu tidak melihat kira-kira secara jelas. Apa menurut Anda kelebihan Gibran sehingga Zulkifli Hasan takut ada bersaing? Banyak hal, tapi tidak usah saya sebutkan satu persatu. Dan ingat, Pak Rafli ya, coba searching jejak digital saya. Sehari sebelum penetapan Gibran sebagai cawapres, kami tetap masih mendukung Erick Thohir sebagai cawapres yang diusung oleh PAN. Coba dicek. Keren. Ini nggak apa-apa. Coba dicek. Partainya lama, ketua umumnya lebih hebat dari Erick Thohir, malah orang lain yang dicalonkan. Jadi mana partai ini? Itu dicek. Saya cuma mengatakan sebagai ketua praksi saya tetap mendukung. Zulkifli Hasan itu lebih hebat dari Erick Thohir, lebih hebat daripada. Iya, silakan. Gibran. Kalau itu pendapat Anda bagus. Tapi waktu itu kami tetap kira-kira kenapa Anda mencalonkan Erick Thohir? Itu adalah Erick Thohir. Enggak, ini Anda ini kan salah. Tadinya kan seakan-akan kami dari awal tuh Gibran. Kita itu coba dicek, saya sampai hari terakhir sebelum ditetapkan saya tetap menginginkan bahwa bisa nggak saya bertanya? Kenapa ya PAN mencalonkan Erick Thohir sebagai wakil presiden? Padahal Anda memiliki ketua umum partai yang lebih keren, lebih berpengalaman, lebih diplomatis, lebih bisa diterima. Dan kan track recordnya panjang. Erick Thohir itu baru satu periode loh jadi menteri. Jadi tiba-tiba jangan kok Erick Thohir yang jadi wakil presiden dari PAN. Ini Pak Itulah Refli sebabnya ini kan saya orang pilih luar. PAN lagi. Pak Refli ini kan orang luar, menilainya dari luar, ya kan.